Dear bright people, kalau misalnya kamu punya rencana mau lanjut kuliah di luar negeri, khususnya di Australia, nih saya mau share bagaimana sih telepon di Australia ini. Yuk, dengan saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Jumpa lagi dengan saya, masih dari kota Adelaide, South Australia, menemani saya kuliah S2 ya. Jadi telepon di Australia itu sebetulnya agak beda-beda tipis sih teman-teman, sama di kita di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia itu kan ada beberapa provider telepon seluler yang major gitu ya, seperti Telkomsel, Indosat, lalu ada apa lagi, Smartfren, XL, apa lagi ya? Tri juga udah gabung sama Indosat ya. Ya itu aja kan sebetulnya. Nah kalau di Australia ini secara garis besar provider seluler itu ada 3 besar. Jadi ada namanya Vodafone, ada Telstra, dan juga ada Optus. Nah tapi uniknya di sini itu 3 major itu mereka memang mengeluarkan brandnya sendiri. Misalnya Vodafone ngeluarin paket-paketnya sendiri. Tapi di bawah itu ada juga merek-merek subordinatnya yang biasanya tuh udah merek-merek terkenal yang lain ya. Misalnya contoh kayak di sini ada supermarket namanya Coles, ada Woolworth. Nah mereka tuh juga ngeluarin juga merek kartu seluler mereknya Coles, Woolworth gitu kan misalnya. Atau misalnya ada lagi Kogan itu kayak semacam Bukalapak atau Tokopedia-nya di sinilah, ada tuh namanya Kogan. Nah tapi mereka itu nebeng atau menggunakan network jaringan dari salah satu dari ketiga provider major tadi. Itu misalnya contoh, saya pernah pakai kartu Vodafone. Vodafone itu memang ya mereknya Vodafone dan pakai jaringannya Vodafone pastinya. Itu. Tapi saya juga pernah karena waktu itu lagi ada promo, saya beli merek Coles. Belinya di supermarket Coles, mereknya Coles tapi pakai jaringannya itu Optus. Agak unik kan? Nah lalu saya juga pernah pakai, sekarang itu saya pakai namanya tuh Felix. Felix itu pakai jaringannya pakai Vodafone gitu. Nah uniknya lagi kadang-kadang merek-merek yang subordinat tadi, yang dia merek-merek terkenal di bidang yang lain tapi dia menggunakan network di salah satu provider yang major tadi, itu biasanya memberikan harga-harga lebih menarik. Kayak misalnya contoh Vodafone lah ya. Saya pernah pakai Vodafone yang mereknya langsung. Itu Vodafone itu biasanya tuh paketnya sebulan itu bisa sekitar kayak $20 untuk dapat berapa puluh giga lah gitu datanya. Nah tapi ini saya harus pakai Felix. Felix itu pakai sinyalnya Vodafone. Dia memang harga paketnya itu $35 per bulan tapi unlimited, betul-betul unlimited, nggak ada various dan ya nggak ada batasan kuota gitu loh. Dan bahkan ada kode promo yang kita bisa gratis di bulan pertama, jadi menarik banget kan. Bener-bener gratis di bulan pertama. Nah tapi juga ada juga tuh saya juga pakai merek Amazim namanya. Amazim itu dia ada paket yang murah banget, dia pakai sinyal Optus tapi bisa murah banget, $10 itu masa aktifnya 1 tahun. Jadi memang unik-unik di sini. Provider tuh banyak banget tapi tetap sinyalnya 3, jadi kayak tersusun rapi gitu loh. Jadi untuk network ya udah 3 ini aja provider besar, tapi untuk memberi kesempatan bisnis tetap berkembang ya udah tinggal merek-merek lain itu, merek-merek baru, mereka bisa kompetitif tapi nggak usah nambah jaringan gitu loh, udah cukup infrastrukturnya. Beda sama kita, kalau kita kan sebelum ada undang-undang Omnibus Law itu kan tiap provider tuh punya BTS atau menaranya sendiri gitu kan, punya jaringannya sendiri, mereka bikin ini sendiri. Bahkan untuk internet di sini, internet kabel
itu jaringannya itu pemerintah yang bikinin. Jadi jaringan kabel itu semua rumah di sini itu hampir sudah terkoneksi sama jaringan internet. Kita nanti tinggal pilih mau providernya itu apa yang mau kita pakai sesuai dengan harga atau promo yang kita menurut kita menarik gitu ya. Jadi bisa aja nih kita pakai jaringan itu namanya NBN, National Broadband Network. Dan semua itu sudah terhubung, kita tinggal daftar aja misalnya kita mau pakai ada namanya Tangerine atau pakai More atau tadi kayak Telstra atau Vodafone, mereka juga punya layanan internet broadbandnya itu. Kita tinggal pilih mereknya dan nanti mereka akan akan langsung tinggal koneksikan aja gitu dari pusat jaringannya gitu. Tapi kabelnya itu nggak perlu pasang kabel lagi. Sedangkan kalau kita di Indonesia kan misalnya pakai First Media ya kita nunggu ada petugas yang nanti narik kabel lagi sendiri, pakai Telkom IndiHome narik kabel sendiri gitu. Jadi nggak efisien gitu loh. Di sini tuh efisien banget sih dan saya salutnya di situ sih. Termasuk juga kayak listrik itu ya jaringannya pasti punya jaringan pemerintah, tetapi provider itu provider swasta dan banyak banget gitu. Jadi jaringannya sama, kabelnya sama, nggak perlu narik kabel lagi, tinggal kita mau pakai provider yang mana gitu loh. Harganya pasti mereka bersaing dan itulah menurut saya dimana negara tuh hadir dalam artian menjamin jaringan atau infrastruktur, tetapi tetap memberikan kesempatan pada swasta untuk bersaing gitu loh, dan akhirnya menguntungkan juga untuk konsumen. Beda sama kalau misalnya dimonopoli sama negara, harganya ditentukan oleh satu pihak dan konsumen gak ada pilihan yang lain. Itu jadi menarik banget sih. Dan paket-paket nelpon di Australia itu juga pada umumnya kalau yang paket langganan kuota tadi biasanya itu sudah sekaligus paket nelpon gratis ke seluruh ke dalam negeri Australia ya. Jadi kita nelpon ke semua nomor di Australia itu gratis. Makanya di sini kita nggak perlu mikir tuh kalau misalnya kita butuh layanan konsumen, telepon ke bank apa segala macam, kita telepon biasa tuh nggak masalah karena memang sudah bagian dari paket dan itu gratis hitungannya. Kita cuman hitungannya bayar paket data dan paket telepon tuh biasanya digratisin ke semua nomor, baik itu ke sesama seluler atau nomor telepon rumah atau nomor telepon premium yang kayak biasa cuma 6 digit atau berapa gitu ya. Jadi makanya di sini tuh customer service saya masih kepake. Sedangkan kalau di kita kan kita mau telepon customer service mikir-mikir kan, harus cari-cari, wah ada nomor WA-nya nggak ya? Kalau ada WA pakai WA aja deh gitu kan. Atau kayak Halo BCA tuh yang bisa telepon pakai paket data gitu kan, pakai voice call, nggak pakai pulsa. Nah kalau di sini tuh masih kepake banget gitu loh. Makanya orang Australia itu jarang yang pakai WhatsApp. WhatsApp itu cuman laku di sini di komunitas orang Indonesia. Ya mereka masih pakai WhatsApp semua. Tapi kalau kita mau kontak dosen atau orang Australia, ya either by phone atau SMS. SMS itu masih laku banget di sini. Dan SMS juga gratis ya. Kalau misalnya tadi pakai paket yang beli kuota, itu SMS sudah termasuk sama telepon gratis ke semua nomor Australia. Jadi itu sih, telepon di Australia memang unik dan inilah bukti kayak hadiran negara dan tetap memberikan kesempatan swasta untuk bisa bersaing, dan pada akhirnya swasta juga dapat lahan untuk berbisnis, ya konsumen juga diuntungkan juga dengan adanya persaingan itu gitu ya. Dan ini masih jadi bagian dari 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerja sama juga dengan Podcaster Network Indonesia. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga follow kalau kamu sekarang dengarkan dari Spotify, Apple Podcast, Anchor, atau Google Podcast, agar kamu juga dapat notifikasi ketika ada konten terbaru dari podcast Perantau Ilmu. Dan kalau kamu interaksi dengan saya bisa di Instagram @dimastereducation atau email me@dimasmuharam.com. Oke, Dimas is signing out. Thank you and see ya.